Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Saya tadi beritahu dengan Budian, hari ini tanggal 5 Syawal, betul? Ini Pak? Kalau 5 Syawal betul? 5 ya? Foto kupat Pak? Foto kupat betul? Oh besok, foto kupatnya besok, tapi kita mendahului. Hari ini kita foto kupat yang Mbak Rina ya. Jadi Mbak Rina dan teman-teman sudah saya minta untuk hari ini kita bareng-bareng dengan teman-teman. Meskipun podo karo mama, opor ya rapopo bedane, makanya bareng-bareng dan di sini, bukan di ruang sebelah saya. Karena di ruang sebelah saya tidak bisa ikut menikmati dengan teman-teman. Sebab ketika saya melu ning kono, mesti saya dodahar ya kae. Kemudian nak rong limon tek ya paling siji wae alun-alun gitu. Nah di sini kan beda. Itu yang Bapak Ibu. Nanti kita akan bareng-bareng di sini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong teman-teman yang di depan ini diisi dulu. Yang di belakang silakan Pak, siapa itu yang bagian sana? Pak Ruru dan teman-teman ya. Silakan ke depan sini. Nama pribadi tentu saja saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dengan alim wal faizin 1442 Hijriah 2021 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagai orang yang secara kedinasan, meskipun tidak atau belum terlalu tua tetapi harus dituakan, pastilah saya yang paling banyak membuat dosa kepada Bapak dan Ibu. Sehingga itulah pagi ini di grup kepala sekolah saya menyampaikan, karena jam 8 ini tadi kami harus mengikuti live streaming dengan beliau-beliau yang di atas sana untuk berhalal bihalal, maka saya izin halal bihalal dengan teman-teman, karena banyaknya dosa saya adalah dengan teman-teman. Terima kasih Pak Sam sudah menyampaikan hikmah halal bihalalnya, mengajak kita merefleksi bagaimana kita sebagai manusia, meskipun itu kodrat juga, bahwa menyadari kesalahan diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang berat. Metani awake dhewe iki angel, paling gampang metani kancane. Itu ya Pak ya. Itu bagian dari tidak mensyukuri nikmat. Kata Pak Sam begitu. Lalu kalau kebijakan disampaikan oleh pimpinan, kemudian kebijakannya dijadikan sebagai jokes dengan teman-teman, itu mensyukuri nikmat atau tidak? Mau dipengalisan dulu. Mana ya Pak Rizky? Saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya orang yang kadang-kadang harus stay mendatar, tetapi jangan sampai saya mendatar terus. Karena kalau mendatar terus itu suwe-suwe jadi dia suwe-suwe ini gitu. Kejamnya di situ, liciknya saya itu di situ. Bapak dan Ibu, beberapa kebijakan harus saya sampaikan kepada panjenengan dan terpaksa ini saya sampaikan. Tadi di awal pagi saya menyampaikan bahwa hari ini adalah hari kedua saya merasakan kembali air kemusuh. Artinya bahwa hari ini adalah hari kedua saya kembali kantor setelah kita sejak hari tanggal 12 itu kita diberi libur meskipun hanya 1 hari itu oleh pemerintah. Dan atas nama pemerintah saya menyampaikan maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa kita tidak diberi libur lebaran dan tidak diperbolehkan untuk kemana-mana. Bahasanya Pak Ganjar, sopo sing ora oleh mudik, sopo sing ora oleh ketemu wong tua gitu ya. Biasanya videonya enggak? Kayak gitu dong. Mau menyampaikan nyerumput wedang sik ning gontek apa tangkir liriknya gitu. Ternyata mandang ke belakang bersilaturahminya bagaimana? Secara virtual lewat Zoom, Vicom dan sebagainya. Dan itu betul-betul kami taati betul. Saya juga melakukan itu hanya
hanya karena saya berada di kota yang sama dengan orang tua dan mertua, maka tidak ada bahasa mudik dan saya tidak diputar balik oleh petugas, sehingga alhamdulillah tidak menjadi viral ketika ada ibu-ibu berjilbab warna biru atau hijau yang sampai kaki 4 keluar saking emosinya, gitu ya. Dan perintahnya dinas pusat kepada kami, tidak saya share kepada teman-teman, diantaranya adalah hari ini pastikan 17 Mei bahwa semua ada di kantor. Foto panjenengan sudah saya kirimkan, foto bagaimana kebersamaan kita sudah saya kirimkan sebagai bahan laporan. Memastikan bahwa teman-teman tidak ada yang mudik, itu saya percaya bahwa panjenengan tidak melakukan itu. Salah satu buktinya, alhamdulillahirabbil alamin, tidak ada satupun di antara teman-teman yang menjadi bagian dari penumpang kapal apa Pak? Iya, ketika fotonya beredar kan cukup orang ya. Karena begitu penusuh berita itu beredar, Boyolali sudah ramai, semua kepala sekolah japri saya, adakah guru panjenengan, adakah karyawan, adakah siswa gitu. Saya pun tanya kepada Mbak Rina, mana Mas Nur, tak takoni juga. Cabang dinas atas nama dinas Indo gitu mempertanyakan ya itu. Jadi saya dan tentu saja kepala SMA pastilah diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Alhamdulillah tidak ada, semuanya baik-baik saja dan teman-teman terkondisi di rumah. Mungkin ya. Tapi yang saya tahu ada yang mudik itu Bu Ani. Bu Ani ya Mbak ya? Mudik. Karena tak ada kantor sebenarnya terus pasang status itu dia oleh gasek makate gitu Pak. Mudik dulu. Jadi tanggal 12 sudah sangat sore sekali kita ada perintah bahwa kami harus mengirimkan draft rencana anggaran tahun 2022 ke Dinas Induk, ke provinsi. Maka itulah lebaran kedua tanggal 14 saya dan teman-teman mau tidak mau harus ngantor. Bu Ani benar-benar dadak mencari saya untuk minta tanda tangan saya. Bu Ani juga supaya tidak sebelum tidur dan saya mengetek lagi bagaimana supaya tidak begitu. Jadi saya bersama dengan teman-teman berada di sini dan berada di sini itu tidak sedang dalam rangka pencitraan ya Pak ya, yang berjalan. Jalannya tak lewati diri, sepi sekali. Dari Ampel sampai Bundaran Karangturi 20 menit tidak sampai Pak, karena saking sepinya. Terima kasih Pak Lulu dan teman-teman di TKR yang sudah memfasilitasi saya, dan saya juga minta izin kepada Pak Bambang, komite kita, komite yang sekarang, bahwa mobil preman itu saya pakai. Itu jauh bisa lebih bijak melayu daripada punya saya yang lebih belah gitu ya. Cabang dinas sudah besok, Pak Kepala Cabang sudah besok, Pak Kasih sudah besok, dan sudah menjadi pembicaraan hangat di cabang dinas bahwa Kepala SMK Negeri 1 Kemusun bawa mobil praktek siswanya. Itu sudah menjadi pembicaraan di sana, dan Ustaz dicoba tulis ya Ustaz, itu sudah menjadi pembicaraan di sana. Dan bagi saya tidak apa-apa karena kalau itu bersalah secara pribadi saya yang salah. Kan dicoba tulis kan berarti salah ya. Tetapi kemudian karena saking konyol bingung ngerti kan polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Bapak dan Ibu dan ini terpaksa saya sampaikan. Tetapi next kalau ternyata pada hari hanya saya bisa endo, ini akan saya lakukan. Bagi saya yang penting dan utama adalah bagaimana semaksimal mungkin menyamankan teman-teman bekerja dan bagaimana semaksimal mungkin kalau itu bisa diupayakan adalah mengupayakan kesejahteraan panjenengan semua. Terutama adalah teman-teman yang duduk pada posisi sebagai GTT dan PTT. GTT dan PTT itu kalau di zaman saya adalah honorer yang harus siap kapan saja digeser karena PNS datang. Kalau sekarang itu sudah mulai terprogram.
Jadi kami disuruh mengajukan lewat eksekut kebutuhan kita apa, jadi nanti akan terprogram sekolah ini butuhnya guru apa gitu. Jadi orang ujuk-ujuk teko PNS yang kita nggak tahu jurusannya apa, sehingga akan menggeser teman-teman yang ada di GPT. Nah, teman-teman GPT dan PPT lebih agak amannya karena panjenengan tercover di Dapodik. Tercover di Dapodik itulah yang kemudian bisa membuat panjenengan agak lumayan sakol di sana. Tetapi perkembangannya kemudian bahwa MOU panjenengan kembali hanyalah dengan pimpinan langsung, artinya dengan kepala sekolah. Maka ketika saya melakukan penataan di dalam, itu adalah hak prerogatif kepala sekolah kalau melihat kecukupan anggaran sebab jumlah siswa yang ada di kita, maka saya akan melakukan dengan kebijakan intern menyesuaikan anggaran yang kita punya. Saya tidak tahu akan ada kebijakan apa untuk teman-teman GTP. Saya hanya berharap bahwa pikiran saya itu menjadi realita. Mungkin saja teman-teman GTP akan dalam waktu yang lebih dipercepat lagi untuk segera di cover ke dalam wadah P3. Alhamdulillah kalau memang seperti itu. Nah, kan Bapak Ibu ya, teman-teman GTP kalau sudah bisa di cover di P3K, kira-kira senang atau tidak? Senang. Tetapi kalau yang masih cukup umur seperti Bu Ade, saya sarankan jenengan untuk tetap bisa seleksi CPNS. Masuk EPNS kayak Bu Ade. Kalau masuk PNS seperti saya dan teman-teman yang lain, maka panjenengan mempunyai peluang jenjang karir di sana. Artinya PAK tahunan dilakukan berarti jenengan ada peluang untuk naik pangkat, gitu kan? Gitu ya. Bu Selamat sekarang makanya apa Bu? Kepala golongannya apa Bu? 3B. D 3B. Bu Selamat itu usia berapa ya? 56. Berarti masih ada peluang untuk ke 4A. Ya kan? Ya Bu ya, masih ada peluang ke 4A. Nah, kalau teman-teman seperti Bu yang sudah itu P3K itu Bu Eni sama Bu Yayu. Mana Bu Eni sama Bu Yayu? Bu Eni sama Bu Yayu. Bu Eni sama Bu Yayu itu terikat dengan kontrak ya Bu ya. Bahasanya kontrak ya. Kontrak selama 5 tahun. Jadi kalau melihat klausulnya di sana, panjenengan tidak ada nih ya PAK tahunan itu nggak ada. Nggak ada jenjang pangkat golongan panjenengan tertulis nggak di sana apa? Tertulis kalau golongan 11 ya. Berarti bukan reguler PNS. Berarti nanti tidak ada PAK tahunan, maka nggak ada naik 3D, 4A dan seterusnya, pensiun 4E kayak gitu ya. Itu nggak ada. Maka kalaupun ada kenaikan gaji itu karena kenaikan yang secara nasional. Kalau dulu kan setiap tahun ada naik gaji ya Pak ya? Berapa persen gitu? Hah? Berapa persen? 6% atau 5% dulu ibu ya? Dulu kan adalah begitu setiap tahun naik gaji dari pemerintah pusat gitu sekian persen. Tetapi kalau yang berkala, ada berkala nggak Pak Budi? Ada berkala nggak untuk P3K? Ada KGB nggak? Nggak ada. Kenaikan gaji berkala kalau untuk P3K tidak ada. Kemudian PAK tahunan pun tidak ada, berarti berkala tidak ada. Nah, jadi teman-teman yang GPT kalau masih uangnya masih cukup, ada kesempatan untuk CPNS seperti Bu Adi ini. Nah, silakan. Kalau saya berhitung dengan Budian, kebutuhan guru SMK Negeri 1 Kemusu ini di bagian tertentu masih sangat butuh. Terutama adalah di jurusan-jurusan. Baik itu TKR, betul kemudian BDP maupun TKJ. Untuk Normada, insya Allah sudah bisa dikondisikan. Nah, kalau dengan kondisi yang ada, saya harus melakukan. Itu saya marahi Gembiang sih nanti. Saya yakin nanti jangan bergibah ya nanti ke sana. Kalau saya harus melakukan perampingan, maka menurut saya Bu Subi, saya akan melakukan
Jadi skala prioritas dalam perhitungan tidak hanya masa kerja, tetapi juga kinerja. Nanti akan ada teman-teman di PPT itu yang akan saya rolling, dan juga nuwun sewu harus dirumahkan. Mungkin begitu. Sambil kita melihat kebijakan ke depan, ini masih bulan Mei, nanti Juni saya sudah mulai dengan Lilian akan buat penataan dan juga musik. Gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, loyalitas kinerja menjadi bagian penting untuk saya. Dari awal kan saya masuk saya sudah bilang, dari awal saya diijolke sama Pak KMD pun panjenengan kan sudah punya gambaran sing gitu lah. Sekolah sing tekoni Boyolali jenenge dia Sulisiyori ini nyambut gawe ini sudah ada dalam catatan panjenengan. Itulah yang akan terjadi kemudian kalau saya sudah mulai melihat pada kinerja. 2020 mulai bulan Maret secara bertahap di semua bidang, di semua lini akan saya lakukan audit pekerjaan. Dan hari ini saya akan minta tolong kepada teman-teman untuk membantu saya, sopo ngerti penilaian saya penilaian yang kurang pas. Maka saya akan minta teman-teman untuk membantu saya untuk mengisikan angket yang nanti akan di-share oleh Mas Mo. Tidak perlu mencantumkan nama di sana, tidak perlu ada nama panjenengan, karena saya berharap panjenengan menyampaikan sebebas-bebasnya pendapat panjenengan. Nilailah sebebas-bebasnya bagaimana panjenengan merasakan selama ini. Apakah kepala sekolah yang sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya? Apakah wakil-wakilnya sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya? Apakah KTU sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya? Apakah teman-teman yang disamping tugas yang lain sudah melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya? Maka silakan berpendapat sebebas-bebasnya di sana. Yang membaca hanyalah saya. Maka dari itu tidak usah mencantumkan nama atau identitas apapun, supaya jenengan bisa berpendapat sesuai dengan hati nurani jenengan tanpa panjenengan harus merasa takut dengan ini dan itu. Lalu saya akan minta pendapat kepada teman-teman untuk merekomendasikan kepada saya sakjanjane kuwi ning nggone TKR sing cocok menjadi kepala sekolahnya di sana itu sopo. Kalau begini di depan semuanya kan Pak Rurul gitu kan. Neng TKJ wis bunidi meneh. Bukannya takut bukan, tapi orang pena. Gitu kan? Ngoten bener. Ngoten bener Pak Pre. Pakai wong era pena. Tapi nak karo Pak Rurul bendino dari sisi muka. Kaprone dibuni diwae ora penak nek gandelane ya Pak Kampung nggih. Wong bendino boleh karo buni. Kalau di depan saya baik-baik saja, kalau di belakang saya kan tidak tahu. Tetapi nek kepala sekolah kuwi atine kudu wantek. Nek atine ora wantek, nek kemusu iki kira-kira ya Mas Doni ya, dari awal masuk ya anane mau nangis karo nangis. Apalagi saya perempuan. Nek pancen sakjane nek kepala sekolah perempuan iki ora penak. Oh itu kan curi main, ibu ya. Pedes nek ngomong. Tak kandang. Jangan disakiti yang di rumah ya Pak ya. Nek belum ini pedes. Ini tadi bahasa saya dengan suami, aku mangkat kerja bensinnya ngesok gitu bahasa saya. Nah, nanti saya juga minta tolong diberikan pendapat untuk itu. Tolong usulkan boleh. Saya pertimbangkan nanti kalau PKR kuwi kudune kaprone mah Pak Rizdi wae. Oh bukan, BDP kudune kaprone mah Pak Rizdi wae pas nih. Sudah boleh saja. Karena nyatanya ada sekolah lain itu yang
kapro kapan tengah. Mula ketika di Kledo itu saya bingung Pak kok guru bahasa Inggris jalur dari kapro tata busana. Nah nanti kalau usul ya BDW kapro sing ngapiki Pak Rizky boleh silakan usul nanti akan saya pertimbangkan. Saya keputusan akan tetap di saya, tapi saya butuh pendapat dari teman-teman. Itu. Kemudian Bapak dan Ibu, selama panjenengan di Kemusu, pernahkah Bapak dan Ibu dipanggilkan oleh mentor yang mengajarkan kepada panjenengan, mendudukkan panjenengan pada suatu situasi di mana di situ panjenengan secara pribadi meskipun duduk bareng-bareng, tetapi secara pribadi panjenengan merefleksi diri sendiri atas bagaimana tugas panjenengan selama ini sebagai guru, bagaimana panjenengan pergaulannya dengan pimpinan, dengan teman, dan dengan murid-murid sebagai anak kita. Karena bagaimanapun profesi mulia seperti panjenengan itu, kata Pak Ustadz kan, kaki kanannya sudah berbau surga. Pernah nggak? Pernah nggak diajak merefleksi begitu? Dipanggilkan mentor kayak gitu? Pernah nggak? Naik bahasa kerennya itu apa kalian? ESQ. Pernah nggak? Kalau muridnya pernah di ESQ nggak? Dulu pernah? Pernah nggak? Muridnya di ESQ? Muridnya? Gurunya? Gurunya? Khusus guru-guru di ESQ? Pernah? Oke. Oh belum, Bu Puji loh. Bu Puji kalau Bu Ani? Oh duluan Bu Ani. Oh zamannya Pak Iman. Siapa yang hidup di zamannya Pak Iman? Sorry, di sini. Pak Iman itu kepala sekolah berapa? Bersama? Transfer berapa itu? Iya, kemudian IS ya pernah. Oh, terus mehe-mehe ya? Mehe-mehe enggak? Oh, ketua. Saya pernah di SQ, semua teman saya menangis. Jadi keluar ruangan sih bapak-bapak, waduh berpaling bedul-bedul. Saya biasa-biasa aja. Lalu teman saya ada yang bilang begini, Bu, jenengan ki iso. Tak pikir-pikir tak ada belas dan aku ada perasaan ya, mau pikir waras gitu. Nah itu Pak bagian dari ketika saya merefleksi diri saya sendiri. Kepala sekolah itu selalu yang ada dalam diri saya. Karena menungui. Kalau membina siswa dan guru juga begitu. Mbokne nangis, bocah nangis, gurune sing dilarani nangis, sing jenenge Pak Kau juga ngasih nangis, saya enggak. Itu yang selalu saya refleksi. Aku di waras pura, ada perasaan gitu loh. Kayak gitu. Lebaran tuh kemarin juga begitu. Sungkeman dengan bapak ibu bu. Saya itu tradisi kami sekeluarga semuanya. Semuanya menangis. Suami saya juga, kakak saya juga, adik saya juga, ipar-ipar saya juga. Saya ini kan anak itu dewi. Yang tidak menangis hanya saya dan anak saya si nomor loro. Anak saya si nomor loro itu ya rada ibu. Racet toh, kodok nih. Sama dengan saya. Jadi konsumtum itu dia juga di depan saya sudah sungkem, bunda, gitu. Saya besar ya Allah anakku gitu. Kok dia bilang, aku ngomong apa tuh iki? Terus itu ya Allah anakku bayang. Tapi saya itulah kemudian saya yang dengan Pak Santani merefleksi diri saya sendiri. Ya mungkin inilah ikatan batin antara anak dan ibu. Mbok dia rotok empuh anak yang itu rotok empuh. Itu Bapak dan Ibu. Jadi saya minta maaf bahwa hari ini panjenengan semua harus berada di sini. Kemudian atas nama pemerintah titipan dari beliau-beliau yang di sana, saya minta maaf bahwa panjenengan tidak bisa menikmati Idul Fitri seperti bukan tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Tidak lain dan tidak bukan salah satunya adalah karena
peristiwa meledaknya India, kalau panjenengan melihat video yang dikirim benar-benar dari orang yang di sana, itu suasana di sana mengerikan sekali. Jadi uang itu seperti sudah ora ono ajine. Jadi dan suasana lengannya itu mengerikan. Saya ada teman dosen yang kebetulan sedang tugas belajar di sana. Suasananya itu mengerikan sekali. Dan saya lupa namanya, tetapi namanya B11 apa gitu, sudah mulai masuk lagi di negara kita, dan gejalanya salah satunya diare, kemudian pusing, lalu mulai ada perubahan warna. Kuku-kuku ini, jari-jari dan kuku-kuku itu mulai ada perubahan warna, terus di wajah itu juga mulai akan nampak, jadi kayak usang mengupas kayak gitu itu. Saya yang bayar kayak itu, saya itu kan paling seneng nonton film-film yang ekstrim gitu, kayak film zombie itu saya suka. Karena yang film nggak bisa aku senangnya zombie gitu, karena masih karena sih gemes, tutup mata ini zombie itu gitu. Jadi seperti membayangkan kehidupannya kayak gitu. Jadi yang baru itu masuk seperti itu, tanda-tandanya kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar seperti orang flu biasa kayak gitu, tidak sekedar begitu. Tidak lagi yang tanpa gejala orang nggak bisa merasakan dan sebagainya, itu sudah enggak lagi. Maka di mana-mana dilakukan pembatasan itu, harapannya itu begini. Nak uang kemusu pikniknya nih gone Klewor itu nih jembatan Klewor misalnya, ngumpulnya kan karo uang kemusu sendiri, seperti di keluarga kita saja. Awake dhewe dengan keluarga kita, kumpulnya dengan keluarga sendiri, gitu. Enggak kemana-mana, enggak terlalu kemana-mana sehingga tidak terkontaminasi. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara kita yang kemusu yang merantau di Jakarta, lalu nanti kundur ke sini kan, kemudian akan menjadi terkontaminasi, kayak gitu loh. Maksudnya begitu, ya baiknya seperti itu, gitu. Jadi ketika Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita menyampaikan PNS itu dikasih THR, itu tempat THR-nya Pak. Jadi ya ada ya, dikasih THR, kon blonjo, tetep kon blonjo, kon berlebaran, kon bodo kok yang mantuk lambiannya, ya beli kue-kue gitu. Tapi bahasanya yang tidak mau memahami kan, kok kon blonjo, jadimu di lain tuh, nek blonjo kan pasar jadi rame, untung-untungan, coronanya menyebar nih, piye jadi. Nah, blonjone itu era sekarang ya nggak begitu, blonjone online, atau beras iso online, blonjone online, dan pedagang-pedagang juga sudah melangkah ke sana. Karena model itu ya betul pakaian dan sebagainya di online juga. Saya ado-ado dikirim kayak gitu. Lalu lebaran ngapain? Pakai baju baru. Ya pakai baju baru, bodoh-bodoh kok anaknya nangis beneran beli lambiannya. Sekarang terus apa? Kan kita mau berlebaran secara virtual. Ketemu sama saudara kan, boh Zoom, boh video call, tapi lambinya tetap hanya kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau sekedar hanya kemudian mengkantor saja apa yang disampaikan, kebijakan yang disampaikan, kok tidak sesuai, jadi malu kayak Fadizon kayak Rizal Ramli, orang lucu gitu. Nanti Bapak dan Ibu, Mas Mo, setelah ini tolong di-share ya, di grup. Jadi Bapak dan Ibu nanti tolong semuanya langsung isi, dan segera hari ini saya tidak lanjuti. Mbak Nina bisa minta tolong teman-teman untuk segera bersiap di sini ya. Untuk kita tidak lanjuti. Kemudian terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih teman-teman bahwa sampai ini saya di Kemusu sudah di Idul Fitri yang kedua, dan mulai tahun pelajaran depan saya mengajak teman-teman untuk ayo bangkit. Kita sudah harus akan dengan hal-hal yang baru, move on. Yang kemarin-kemarin biasanya ini yang dipakai yang baik saja, yang tidak kita tinggalkan, kita ganti dengan hal-hal yang baru.
Kemudian mohon maaf sebelumnya kalau nanti kemudian saya melakukan penataan baru, karena kita juga kehadiran orang-orang baru. Saya kan termasuk baru ya Bu ya. Penataan baru sudah terjadi dari Maret 2020 dan saya belajar dari itu bahwa Bapak dan Ibu tidak protes. Protes nggak? Penataan baru. Apa yang baru? Kepala sekolahnya. Protes nggak? Enggak mungkin protes itu. Protes yang buriku, ya kan? Neng ngarepku ramane protes. Protes neng ngarepku SKP ini rata tanda tangan. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kerja keras dan kerjasamanya selama ini, dan semoga apa yang sudah kita upayakan memberikan hasil yang terbaik untuk SMK Negeri 1 Pemusuh. Dan harapan terbesar saya bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah yang dikenal atas prestasinya di luar sana, benar-benar bisa terwujud. Yang mau saya bakukan adalah sistem. Sistem yang akan saya bakukan supaya, kemarin ketika ditanya di direktorat saya bilang begitu, sistem yang mau saya bakukan di sini supaya ketika saya sudah tidak ada di sini, siapapun kepala sekolahnya, sistem tetap berjalan dengan baik. Itu kuncinya sekolah yang maju. Cukup itu saja.